Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure. Sugih kadang pawong mitra kinacek ing sasama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-709 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Norman sebagai Badrawati, Ganevin sebagai Ki Gumbang, Yati Indra sebagai Pepetan, Aris sebagai Pamegatsi, Herman sebagai Kiai Pangon, Heristiono sebagai Taur Pawasan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Pepetan semakin larut, terbuai oleh ucapan dan kata-kata lembut mesra Pamegatsih. Seolah angin surga yang indah memabukkan. Pepetan tidak sadar entah kapan mulainya Pamegatsih telah meremas-remas jemarinya, membawa gadis itu melayang ke awang-awang. Bayangkanlah Pepetan, cobalah kau bayangkan matahari di langit itu meledak. Matahari meledak? Iya, matahari meledak. Biar matahari meledak sekalipun, atau gunung laut mengguncang bumi sekalipun, tidak akan mampu memisahkan kita. Ikatan di antara kita sedemikian kuat, Pepetan. Ikatan kita sangat kuat. Katakan padaku, kau mencintaiku? Ayo, katakan kepadaku, kau mencintai aku, Pepetan. Jujurlah dan berkatalah, kau mencintai aku. Aku mencintai. Ya, bagus. Kau mencintai siapa, Pepetan? Aku mencintaimu. Ya, bagus. Bagus sekali. Kau telah memenangkan perang di dalam batinmu. Kau akan memenangkan perang berikutnya. Jangan Kakang. Aku takut. Jangan lakukan itu kepadaku. Benarkah? Benarkah kau tidak menghendakinya? Jangan Kakang. Sudahlah, jangan menangis. Apa yang kau tangisi? Tidak ada yang perlu kau tangisi, Pepetan. Aku takut sekali. Apa yang baru saja kita perbuat memang merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa bagimu, Pepetan. Namun kau harus melihatnya sebagai sesuatu yang membahagiakan, bahkan membanggakan. Kau harus berbahagia dan merasa bangga karena kau telah menyerahkan milikmu yang paling berharga kepadaku. Demikian juga aku merasa berbangga karena aku telah mendapat kehormatan yang tidak terkira. Lalu bagaimana, Kakang? Kemudian bagaimana? Jangan pikirkan bagaimana dengan besok atau lusa. Sekarang kembalilah. Kau sudah boleh kembali ke rumah dan tidur tenang di dalam bilikmu. Tetapi Kakang harus bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab? Kakang telah menodai aku. Kakang harus bertanggung jawab atas perbuatan Kakang padaku. Baik, itu kita bicarakan besok. Sekarang, ayo, aku antar kau sampai di depan pintu belakang rumahmu. Kakang harus bertanggung jawab. Jangan khawatir, aku bertanggung jawab, Pepetan. Aku bertanggung jawab. Ayo, Pepetan, aku bimbing kau. Ketika membimbing Pepetan, Pamegatsih nampak menyembunyikan senyumnya. Serigala itu sibuk menyimpan tawanya, menghitung jumlah gadis yang telah menjadi korbannya. Manakala sampai di depan pintu belakang rumahnya, Pepetan berhenti dan nampak ragu. Untuk menenteramkan hati gadis itu, Pamegatsih mendekapnya cukup lama. Dan manakala Pepetan telah masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintunya, Pamegatsih melenting, meloncat ke dahan sebuah pohon. Selamat tidur, Pepetan. Tidur dengan mimpi yang indah, atau tidak bisa tidur sambil merenungi keadaan. Terserah. Jangan harap aku akan datang menemuimu. Hal itu tidak pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Karena aku masih sibuk. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Aku sibuk membagi-bagi mimpi ke dalam tidur para gadis yang akan menjadi korbanku. Sebenarnya lah, Pepetan yang tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan dialaminya itu termangu di dalam biliknya. Gadis itu menatap Nyala Ublik dengan tatapan yang aneh. Ada kalanya tersenyum, ada kalanya kosong. Sementara itu, Ki Pangon yang mencurigai kemunculan orang berambut putih telah menemui Ki Gumpang. Ki Gumpang diajaknya menemui Tawur Pawasan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Maafkan aku, Adi Pawesan. Malam-malam begini kami mengganggu tidurmu. Ada sesuatu yang sangat penting. Kakang Pangon bersama siapa? Bersama Adi Gumpang dan dua peronda.
Mari masuk ke dalam rumah. Mari. Sebaiknya kita jangan berbicara di dalam rumah. Akan mengganggu tidur keluargamu. Nah, kita berbicara di halaman saja. Katakan, soal apa Kakang? Aku mencurigai seseorang yang tidak dikenal yang masuk di Padukuhan Puring. Aku menghubungkan dengan ceritamu tentang geger yang menimpa Kawunganten. Oh, baik. Mari Kakang. Terus terang, ceritamu tentang apa yang terjadi di Kawunganten itu membuatku gelisah. Aku dihantui oleh kemungkinan yang menakutkan. Pemetik kembang itu akan singgah di desa ini. Jangan cemas Kakang, tempat itu dari sini jauh Kakang. Mau mendengar apa yang diketahui Kumpang? Ada apa Kakang Kumpang? Ada apa? Tadi aku baru kembali dari menengok saudaraku di Kasugihan. Kasugihan? Lalu? Desa itu juga geger Kakang. Orang tak dikenal membuat ulah dengan menodai gadis-gadis. Para orang tua yang memiliki anak gadis di sana pada ketakutan. Takut anak gadisnya akan menjadi korban. Sementara para gadis yang sudah terlanjur menjadi korbannya, macam-macam saja keadaan mereka. Ada yang tidak bisa menerima kenyataan dan bunuh diri. Ada yang gila dan juga ada yang menderita. Oh, lalu Kakang? Itulah yang mencemaskan aku, Adipawesan. Beberapa hari yang lalu, kau pulang dari Kawunganten dengan oleh-oleh cerita itu. Kemudian Kumpang pulang dari Kasugihan dengan membawa kisah yang sama. Artinya, orang yang melakukan perbuatan terkutuk itu, baik di Kawunganten maupun di Kasugihan, adalah orang yang sama. Ya, meski jaraknya cukup jauh. Nah, Kasugihan dengan Puring tentu lebih dekat. Tidak tertutup kemungkinan setelah puas mengobrak-abrik ketenangan Kasugihan, maka pemetik kembang itu mengalihkan perhatiannya ke Puring. Lalu? Kau mempunyai anak gadis. Iya. Apa kau tidak merasa cemas? Aku yang tidak mempunyai anak gadis saja merasa cemas. Lebih baik kita berjaga-jaga menghadapi kemungkinan semacam itu daripada terlanjur bubrah. Aku sungguh-sungguh merasa cemas, Adipawesan. Lalu orang tak dikenal yang telah menyusup masuk ke padukuhan kita itu bagaimana, Kakang? Berceritalah, ayo. Ia berambut putih semuanya, Paman Pawesan. Nah, apakah ada keterangan yang kau peroleh bahwa pelaku perbuatan itu berambut putih semuanya? Tidak. Tidak ada keterangan tentang ciri-ciri pelakunya. Tetapi barangkali ia hanya sekedar lewat saja, Kakang. Tidak sekedar lewat, Paman. Karena demikian, Paman Pangon menyampaikan rasa curiganya. Kami kemudian bergegas mengejarnya. Orang itu tidak ada, lenyap. Jika sekedar lewat, tentu kami dapat menemukannya. Mungkin ia memilih jalan lain. Itu rasanya juga aneh. Tidak mungkin. Ia mengambil arah ke timur dari perempatan rumah Ki Jeliteng. Jalan lain mana lagi yang akan dilewatinya, Paman? Apakah kau yakin? Sangat yakin, Paman. Bagaimana, Adipawesan? Jika demikian, apakah kita perlu memukul kentongan memberitahu penduduk? Aku tidak sependapat. Kentongan akan membuat geger. Apalagi itu baru sampai pada dugaan. Begini saja. Kalau begitu kita menghubungi dari rumah ke rumah. Bagaimana? Kita beritahu mereka yang mempunyai anak gadis supaya mulai berhati-hati. Ya, boleh saja kalau kalian akan melakukan cara itu. Jika tidak, semoga saja malam ini tidak terjadi apa-apa. Namun besok, kita harus segera melaporkan kepada Ki Temang. Aku berharap Ki Temang bisa mengerti dan langsung mengambil tindakan-tindakan. Aku tiba-tiba justru menjadi cemas. Kenapa, Kiai? Aku telah lama meninggalkan rumah. Aku khawatir yang aku cemaskan itu singgah di rumahku. Aku harus menjaga Mangesti dan Sesanti rapat-rapat. Jangan sampai aku kebobolan.
Nah, lanjutkan saja pembicaraan ini. Baik, Kakang Pangon. Hati-hati. Lihat apa yang aku pegang ini. Jika pemetik kembang itu muncul di hadapanku, aku tidak akan segan-segan untuk membabat lehernya hingga lepas dari kembungnya. Sesampai di rumah, Kyai Pangon merasa lega melihat anak-anaknya tidak mengalami apa-apa. Seiring dengan waktu yang mendekati saat datangnya pagi, padukuhan puring seperti tidak diganggu apapun. Adalah saat itu ketika langit timur mulai semburat oleh cahaya merah. Badrawati yang duduk terkantuk-kantuk di lambung kapal, matanya terbelalak. Sesuatu. Ada apa, Badrawati? Kau mengejutkan aku. Lihat di sana itu. Apa itu, Paman Lareangon? Mana? Aku tidak melihatnya. Ada mayat terapung-apung di laut. Kapal ini bergerak lurus dan akan menabraknya. Mayat? Iya, mayat. Iya, aku melihatnya. Kau benar, Badrawati. Itu memang mayat. Bagaimana? Temui Paman, laporkan. Baik, Paman Lareangon. Aku akan memberitahu Paman Kameswara. Kapal layar yang semula adalah milik Barat Maut yang kemudian disewa oleh Kameswara itu sedang menyusuri laut tak jauh dari pantai. Pesisir Karang Bolong telah mereka lewati dan kemudian memasuki wilayah yang lebih banyak disebut sebagai Teluk Penyu. Kameswara yang diberitahu Badrawati segera turun menuju ke bagian anjungan. Kameswara melihat di depan memang nampak mayat yang terapung-apung. Ada apa, Badrawati? Ada mayat terapung-apung di laut, Paman. Lurus di depan kapal ini. Jika kapal ini tidak dibelokkan arahnya, akan menabrak mayat itu. Ada mayat di depan kapal ini, Kisanak. Aku minta kau membelokkan arah dan berhenti. Baik, Tuan. Aku akan membelokkan kemudi dan memerintahkan untuk menghentikan kapal. Ayo, kita lihat, Badrawati. Ada mayat yang terapung, Kameswara. Iya, bagaimana keadaannya? Kelihatan sekali kalau ia seorang wanita, bahkan masih muda. Badannya masih belum membusuk. Apakah mayat itu perlu kita angkat? Kau lihat sebelah utara Lareangon. Kenapa? Ada 3 buah perahu di sana yang sedang melaut. Kau tahu apa artinya? Padahal ini masih pagi sekali. Mungkin mereka sedang mencari mayat itu. Jadi, Siapapun gadis itu, menilik keadaannya mungkin ia berasal dari padukuhan atau desa-desa di sepanjang pesisir pantai. Entah apa yang terjadi kita tidak tahu. Mungkin sebuah kecelakaan atau apa. Aku menduga perahu-perahu kecil yang berlayar itu tentu sedang mencarinya. iya. Jadi bagaimana? Kita ambil mayat itu. Aku akan meminta kepada para awak kapal untuk melakukannya. Iya, aku sependapat, Kameswara. Di arah depan, lurus dengan posisi kapal yang sedang berlayar, Kameswara memang melihat mayat yang terapung-apung. Pagi itu kabut turun cukup tebal, hingga pandangan mata agak terbatas. Badrawati tiba-tiba melihat sesuatu di depan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Paman, Bagaimana, Badrawati? kabut agak mulai menyibak. Apakah yang di sana itu Nusa Kambangan? Mana? Itu. Aku baru kali ini datang di daerah ini. Aku tidak tahu apakah benar dugaanmu. Adakah yang tahu? Benarkah yang jauh berada di depan itu pulau yang kita tuju? Benarkah itu Nusa Kambangan? Iya, memang Nusa Kambangan. Iya, memang. Sudah dekat, Paman Kameswara. Kita akan sampai. Kameswara meminta kepada awak kapal untuk mengangkat mayat yang mereka temukan. Mayat itu ternyata belum membusuk. Perutnya membengkak pertanda terlampau banyak minum menelan air. Kameswara memperhatikan keadaan mayat itu dengan seksama. Bagaimana, Paman? Orang ini nampaknya mati dibunuh. Lihat, luka di kepala dan punggungnya itu. Pasti ada sesuatu yang luar biasa telah menimpanya. Jika ia mati karena kecelakaan yang sesuai, mungkin terjatuh dari tebing yang tinggi. Kasihan, ia masih muda. Apa boleh buat? Kita terpaksa membelokkan arah kapal ini menuju ke pantai. Mayat ini harus kita serahkan kepada penduduk untuk mendapatkan perawatan seperlunya. Syukur kalau perahu-perahu yang di sana itu benar-benar sedang berusaha mencari mayatnya. Aku sependapat, Paman. Kasihan keluarganya. Maaf, Kisanak. Aku meminta kepadamu untuk membelokkan arah kapal. Kita perlu singgah ke pantai untuk menyerahkan mayat ini. Baik, Tuan.
Arahkan kapal ke pantai. Tarik layar. Tarik layar! 1, 2, 3, ya! Kapal yang berhenti itu kemudian kembali menarik layar, berkibar dengan gagahnya, menjaring angin dan membawa kapal itu membelok mendekat ke arah pantai. Beberapa buah perahu nelayan memperhatikan gerakan kapal itu, membuat mereka merasa cemas, justru karena mereka sangat mengenal betul keadaan laut di tempat itu. Lihat kapal itu. Kenapa dengan kapal itu? Kapal itu tadi berhenti dan kemudian membelok ke arah kita. Barangkali mereka membutuhkan perbekalan. Kita harus mendekat. Tempat ini dangkal sekali. Di dalam air terdapat tebing yang tidak kelihatan dan bisa membahayakan mereka. Mereka harus diberitahu agar tidak kandas. Iya. Ayo cepat, arahkan perahu langsung ke kapal itu. Para nelayan yang mengenal betul dengan keadaan pantai di Teluk Penyu itu segera mendayung sekuat-kuatnya, membantu mendorong laju perahu kecil yang menggunakan layar kain sederhana. Isyarat para nelayan itu ternyata bisa dimengerti oleh awak kapal. Jurumudi segera memerintahkan untuk menurunkan layar utama dan membuang sauh. Kameswara yang tidak mengerti apa yang terjadi merasa heran. Ada apa Kisanak? Para nelayan itu memberi isyarat kepada kita untuk berhenti. Kita tidak boleh menepi. Mengapa? Mungkin karena keadaan di sana bisa membahayakan kapal ini. Kira-kira kenapa? Alasan yang paling masuk akal adalah bagian di sebelah sana dangkal, atau ada pusaran air di sana yang membahayakan. Oh, begitu. Kita tunggu saja mereka, Tuan. Mereka mendekati kita. Dua buah perahu kecil itu semakin dekat. Jurumudi memberikan isyarat kepada mereka untuk mengikat perahu di lambung kanan dari kapal dan mempersilahkan para nelayan itu untuk naik. Kameswara menerima keempat orang itu. Apakah kalian akan berlabuh? Nampaknya Kisanak mencegah niat kami. Ada apa? Oh, wajah pantai ini sangat aneh Kisanak. Bagian di sini memang dalam, namun di sebelah sana justru dangkal sekali. Terdapat sebuah tebing di dalam air yang tidak kelihatan, yang bisa membahayakan kapal ini. Wah, terima kasih untuk peringatan itu. Kisanak, apakah kapal ini membutuhkan perbekalan? Tidak, kami baru saja menemukan mayat. Mayat? Iya. Nampaknya Kisanak para nelayan justru sedang berusaha menemukan mayat itu. Mana? Mana dia? Itu. Benar. Iya benar si Ari. Jagat Dewa Batara. Iya si Ari. Sudah aku duga. Aku merasa heran karena sepagi ini Kisanak semuanya telah berada di laut. Rupanya kalian memang benar sedang mencari mayat ini. Kalau boleh aku tahu, apa yang terjadi? Atau barangkali di antara Kisanak ada keluarganya? Tidak, kami para tetangganya. Ari adalah anak dari salah seorang tetangga kami. Apa yang terjadi? Apakah ia berenang dan terseret arus? Tidak. Dibunuh orang? Atau... Maaf Kisanak, kami mengucapkan terima kasih karena Kisanak telah membantu kami menemukan mayat ini. Namun, kami tidak bisa menceritakan apa yang terjadi. Jika memang ada alasan yang menyebabkan Kisanak para nelayan merasa keberatan menceritakan apa yang telah terjadi, tidak apa, kami hormati. Silakan Kisanak membawa mayat itu. Tolong disampaikan bela sungkawa kami semua atas musibah yang menimpanya. Kami harus melanjutkan perjalanan kembali. Apa salahnya jika kita ceritakan apa yang sebenarnya dialami si Ari? Ya, betul. Kita berikan budi. Betul itu. Baiklah. Kami tidak keberatan menceritakannya. Bagaimana? Gadis ini mati bunuh diri dengan menerjunkan diri dari tebing yang tinggi di sana itu. Apa yang menjadi penyebabnya? Sebuah aib yang sebenarnya memalukan. Gadis ini dinodai oleh seorang yang tidak dikenal dan dia bunuh diri. Dinodai orang tidak dikenal? Benar Kisanak. Apakah orang berperilaku biadab itu berambut putih? Benar.
Bagaimana Paman Kameswara? Orang berambut putih. Orang itu sungguh menarik perhatian. Aku menduga ia salah seorang yang memiliki raja seperti yang berada di tanganmu itu, Badrawati. Lalu? Mana yang lebih menarik perhatianmu untuk diselesaikan? Apakah jalan terus ke Nusa Kambangan atau turun ke daratan sekarang juga? Aku mempunyai sebuah dugaan, Kameswara. Bagaimana, Lare Angon? Iya, bukankah gadis yang kau ceritakan itu menyebut hantu dari Nusa Kambangan? Benar. Nah, aku menduga tentu orang berambut putih itulah yang disebut-sebut orang sebagai hantu Nusa Kambangan. Lalu bagaimana? Ruang gerak dan jelajahnya sangat luas. Terbukti ia muncul pula di Parangtaritis yang tempatnya cukup jauh dari tempat ini. Lalu? Ya, aku kira kita langsung saja menuju ke sarangnya. Kemanapun ia pergi, seperti burung yang terbang jauh, pasti akan kembali ke sarangnya. Bagaimana, Paman? Aku justru mempunyai pendapat yang lain lagi. Jika kita menginginkan keterangan yang kita butuhkan, di antara kita harus ada yang ikut turun bersama para nelayan itu untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Benar, Paman. Maaf, Kisanak. Bagaimana Kisanak bisa mengetahui yang menodai gadis ini lelaki berambut putih? Di suatu tempat ada kisah serupa. Seorang gadis bernasib malang. Ia dinodai oleh seorang pemuda yang berambut putih semuanya. Kisanak bisa menceritakan di mana orang berambut putih itu sekarang? Dia berkeliaran dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari korban dari pedukuhan ke pedukuhan. Yang berada jauh di depan itu adalah Nusa Kambangan, bukan? Benar. Badrawati dan kau, Lare Angon. Bagaimana, Paman? Aku pikir kita berbagi tugas. Kau berdua ikutlah para Kisanak nelayan ini. Carilah keterangan apa yang terjadi di sana. Nusa Kambangan sudah dekat. Kita akan bertemu di sana. Bagaimana? Baik, Paman. Baiklah. Sekali lagi, Kisanak, aku titip bela sungkawa. Tolong sampaikan pada keluarga gadis ini. Silakan Kisanak membawa mayat itu untuk dirawat dan diselenggarakan upacara menghantar layon sebagaimana seharusnya. Mewakili keluarganya, kami juga mengucapkan terima kasih karena kapal Kisanak yang telah menyelamatkan mayat si Ari. Maka demikianlah Badrawati dan Lare Angon memenuhi perintah Kameswara untuk mendarat di pantai. Kameswara sendiri kemudian melanjutkan perjalanan terus ke barat. Layar kembali terkembang, membawa perahu itu melaju dengan kencang. Berita atas ditemukannya mayat Arih membuat gempar desa di pesisir itu. Keluarganya bertangis-tangisan, ibunya semaput dan menjadi gotongan. Kasihan keluarga itu, Paman. Mereka sangat kehilangan dan sungguh keparat perbuatan biadab dari lelaki bejat yang telah menodainya. Seharusnya ia melihat akibat dari perbuatannya seperti ini. Ingatlah, Badrawati, pelaku perbuatan terkutuk itu mungkin mempunyai hubungan dengan kita. Sebagaimana yang dikatakan Kameswara, pemetik kembang itu mungkin malah memiliki Raja Kalacakra seperti kita. Itu tak menjadikan halangan bagiku untuk menghajarnya. Aku berjanji, jika ia aku temukan, aku akan menghajarnya hingga babak belur. Kita harus mencari keterangan. Kau lihat lelaki yang berdiri termangu di sana itu. Iya, Paman. Mari kita pancing dia agar mau bercerita. Mari, Paman. Seorang lelaki parubaya yang telah berambut uban dua warna nampak termangu. Tatapan matanya kosong memandang ke arah laut yang luas, seperti ada sesuatu yang membebani perasaannya. Badrawati dan Lare Angon segera mendekatinya, namun rupanya lelaki itu masih bisa tersenyum ramah. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, anak mas. Bukankah anak mas berdua adalah penumpang kapal yang kian jauh di sana itu? Benar, Paman. Namaku Lare Angon dan ini keponakanku. Namaku Badrawati, Paman. Orang menyebut namaku Donopati. Ketika lahir namaku Wakut.
Namun karena sakit-sakitan, orang tuaku mengganti namaku menjadi Donopati. Aku melihat wajah paman agak pucat, juga nafas paman tersengal-sengal. Apakah paman pada saat ini sedang menderita sakit? Ki Donopati menghela nafas panjang. Tarikan nafas itu terasa berat sekali. Badrawati menebar pandangannya ke arah laut lepas. Nun di sana, kapal yang ditumpangi Kameswara semakin jauh melaju ke arah barat. Di sebuah rumah, kesibukan dari keluarga yang sedang tertimpa musibah itu semakin meningkat. Seorang pemuda nampak semaput dan menjadi gotongan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan Lare Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.